kita, uswatun hasanah, contoh yang baik bagi seluruh umat manusia, ya, yaitu Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat-sahabat beliau. Insya Allah kita sebagai penerus, pewaris sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku yang kami cintai dan kami sayang dengan Allah Ta'ala, banyak sekali di luar sana organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, tapi hakikatnya bukan ajaran Islam, yang melegalkan bom bunuh diri misalnya, menyakiti sesama makhluk ciptaan Allah. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti hewan saja tidak boleh, dilarang. Menyembelih hewan saja kita ada adabnya. Kita mengasah senjata pisau untuk menyembelih hewan, kita asah di luar, bukan di depan hewan yang kita akan sembelih. Setelah biasa kita simpan, kita sumputin hewan ternak itu, kita tutup matanya, baru kita keluarkan senjata kita. Itu adab untuk penyembelihan hewan. Pada hewan saja kita punya adab, apalagi sesama manusia. Tumbuh-tumbuhan, kita berani menanam tumbuh-tumbuhan, tapi tidak kita siram misalnya, tidak kita pupuk, kita berdosa. Jadi kita berani menanam tumbuh-tumbuhan, kita harus menjaganya, memeliharanya dan menyiramnya. Karena Islam itu saling menyayangi. Kalau kita tidak menyayangi, maka kasih sayang itu akan jauh dari kita. Kita tidak akan disayangi. Kata Rasulullah SAW, man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus menyayangi dulu orang lain, baru kita akan disayangi orang lain. Membunuh diri, apakah boleh? Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan untuk bunuh diri, karena bunuh diri adalah termasuk dosa besar. Apapun alasannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Tidak boleh. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, la doror wala diror, janganlah kalian memudaratkan diri kalian dan memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Membunuh orang kafir dalam perjanjian damai tidak boleh di dalam Islam. Tidak akan mencium baunya surga, kata Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, man qatala muwahidan lam yarid ra'aital jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium baunya surga. Jangankan mau masuk surga, menciumnya pun tidak. Membunuh orang kafir dalam keadaan aman, dalam perjanjian damai, haram kita membunuhnya. Tidak akan kita mencium bau surga. Apalagi jadi korbannya kaum muslimin. Membunuh seorang muslimin saja, satu orang, balasannya neraka jahanam. Karena Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 39. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, kata Allah. Barang siapa yang membunuh seorang muslim saja dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Sangat tegas Allah berfirman, dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, jika kita ingin mendapatkan kebaikan, kita harus berlemah lembut kepada siapapun. Tutur kata kita, akhlak kita, adab kita, hatta kepada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, apalagi kepada makhluk hidup seperti manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair. Barang siapa yang jauh dari kelemah lembutan, maka ia jauh dari segala kebaikan. Islam mengajarkan kita berperang itu di medan perang, di lapangan terbuka. Tidak boleh menghancurkan gedung, tidak boleh membunuh perempuan, orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, hewan ternak,
tumbuh-tumbuhan, tidak boleh dihancurkan, apalagi tempat-tempat ibadah, baik masjid, gereja, tempat-tempat ibadah umat yang lain, tidak boleh kita hancurkan. Kantor pemerintahan, gedung sekolah, rumah sakit, tidak boleh kita hancurkan, karena Islam mengajarkan perang itu di lapangan terbuka. Saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami sayang kepada Allah Ta'ala, sangat tegas Allah dan Rasulnya menjelaskan masalah ini. Jadi teroris itu bukan dari Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, para sahabat tabi'in tidak pernah mengajarkan. Karena kita berdakwah dengan lemah lembut, karena Allah menciptakan kita dan jin supaya beribadah kepada Allah. Wala khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan dari kami pribadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta ini. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.